Halo guys, selamat datang di Acedia ya kan, kuli jawir kita yang suka bermain TFT. Sekarang aku pengen ngereak videonya Mordok yang membahas set 13 yang akan rilis. Kalau dari jam sekarang itu 3 jam dari sekarang lah. Ya kan, jam 3 BBM-nya. Selasa, Selasa tanggal 12. Dan di sini aku bersama Ardian ya kan, finalis Nusop set 10 dan Stuck Grandmaster, dan juga ada Bebek sebagai tim Hure yang Did it. Academy. Academy Oke, kita is a masuk ke trait that I thread think a lot of guys. you players that like to be adaptable are going to love. The way it works Kayaknya is kalau every thread game ini there are Mordok going nggak usah bacot ya, kita bahas sendiri aja. Si Akademi bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia nggak ini? Aja langsung. Apa Ya dia kasih notepad nggak? nggak usah. Nggak usah. Oke, Mau pakai CC. nggak. Ya udah langsung. Jadi intinya ya Akademi ini dia dia tiap game itu ngasih item yang berbeda. Ini contohnya dia ngasih item static shift, Guinsoo sama Declaw. Nah, setiap orang yang megang itemnya ini dia bakalan ngasih ini guys, ngasih damage amplification kayak gini. 5 HP. Nah, Academy Akademi unit holding sponsored item gain double the amount. Oh, kalau kamu punya kopi ini, kamu punya berapa kopi dari item ini nanti dikali ini cuy. Jadi kalau kalian punya satu static shift ya, satu timnya itu bakalan dapat 2% HP sama 2% damage amplification. Tapi yang megang static shift bakalan dikali 2 ditambah 5%. Berarti kalau 3 threadnya 3 dia bakalan dapat 4 tambah 5 dapat 9 HP sama 9 amplification gitu. Tinggal dikali aja. Dan just for your information tiap game itemnya ini beda-beda gitu. Jadi modelnya main academy itu harus main ini guys, main situasional. Mana item kapan item itu item bagus, terus kapan kalian boleh main academy itu tergantung itemnya. Kalau kayak ini di claw ini terlalu ampas ini di claw ini. Trade sulit ini. Kalau yang megang non unit academy nggak dapat buff ya. Nice one, bener. Oke, lanjut ke automata. Automata ini gain kristal when they deal damage. At 20 kristal they blast their current target dealing magic plus 8% of damage dealt and perluan dan reset. They also gain normal magic resist. Dealing magic they blast their current target dealing magic they deal damage. Oh, ini kayak ini guys, intinya kayak efeknya ya itu secara visual harusnya kayak animasi. Soalnya katakan di sini unitnya siapa? Ini Malzar ya. Malzar ini bakalan ngehit satu unit ya kan. Kalau dia udah ngehit sampai 20 kali, dia bakalan ngasih damage 125 damage kayak gitu. Terus unitnya otomata selain dia nge-skill atau nge-attack 20 kali ngedamage, dia bakalan dapat armor sama magic resist 20 kayak gini. Kayak gini. Ini ribet tapi sebenarnya simple guys. Intinya ya unitmu harus ngehit 20 damage baru dapat bonus yang ada di tulisannya ini. Terus unitmu bakalan dapat armor sama magic resist sesuai kelipatan threadmu ini. Gitu doang. Ini champion-champion otomata dikasih red buff sama Morello bagus. Ya benar, dikasih Soalnya red buff sama Morello bagus. Soalnya itu ngitung ini mereka ya, juga dapat. ngitung dia ngasih damage kayak gitu. Soalnya nggak perlu 20 kali damage ke kurang target ke siapa aja. Yang penting 20 Tapi kali. ya ke siapa aja, tapi yang kena blast-nya ini cuma current target, cuma single target. Jadi yang dia fokusin doang. Gitu. Terus next Black Cross. Black Cross ini trade summon guys. Trade summon ya seperti biasa simple tapi
yang bedain dari Threat Summon ini, dia keluarnya ketika si unitnya Black Rose ini nge-cash 5 kali guys. He spread after 5 cash from Black Rose unit or when he drop. Jadi masing-masing dari unitnya ini harus nge-cash sekali. Kalau kamu punya 5 Black Rose ya, 5 unitmu Black Rose itu harus nge-cash sekali baru si siapa ini? Si Sion ini keluar. Kalau enggak, kalau ini ada Cassiopeia kan ini. Ini Cassiopeia kan? Ya, Cassiopeia kan pegang blue buff ya kan. Dia pasti nyekilnya cepat. Jadi Cassiopeia yang nyekil 3 kali atau 4 kali, terus si Morgana nyekil sekali, si Sionnya bakal kelepas. Tapi selain itu guys, kalau kalian pengen ngelepasin tanpa nunggu si Black Rose unit ini nyekil, kalian taruh aja si Sionnya ini di siapa tuh? Di solo tank, jadiin solo tank. Jadi unitnya musuh bakalan gebukin Sion, terus Sionnya pas di kerangkeng itu turun darahnya sampai 65%, dia bakalan keluar sendiri. Gitu. Terus family ini trade reroll. Soalnya unitnya unit murah. Kalian lihat powder, violet sama Wenders. Dan dia ngasih efek yang lumayan OP ya ini ya. 3 dapat 25 reduction, 20% durability, ya kan? 25% reduction mana ini guys. Jadi kalau mananya powder ini 100, di trade ketiga dia sisa jadi 75 doang dan ngasih durability. Jadi powder ini udah tambah sakit, terus tambah tanky juga. Kayak gitu. Dan kalau kalian dapat emblem 1 aja family, kalian langsung aja main family guys. Soalnya ini OP banget seriusan dari trade-nya ini kelihatan. Kalau 4 aja loh kalian dapat 30% reduction mana sama 20% attack speed. 20% attack speed itu banyak weh. Terus ini sama dengan Pyro 4 ya. Pyro 4 ya. Terus kalau kelima itu which is 2 emblem, kalian bakalan dapat ini. Gak tahu ini apa ini. Oh itu. Kayaknya kayak apa namanya, kayak random loot gitu. Family kalau 5 unit apakah jadi family gathering? Iya bang. Family gathering. Udah kayak ini. Apa itu? Gambarnya yang ada di produk kue itu loh guys. Kongguan. So next red. Or the sponsor diet. Next red. Some people have the right spot for it, play it. You know, again, model ini kelamaan cok jelasinnya thread nih. Lah, Champ Baron ini thread Lustrik. Econ, ya thread Econ, thread Lustrik. Lustrik tapi bukan ikon. Tapi ada ikonnya di ini soalnya kan banyak ini itunya. Enggak dapat gold. Masalahnya enggak dapat gold. Oh ya enggak dapat gold. Oh iya benar. Ini thread Lustrik yang scaling sampai late game. Nah, lucunya guys, thread Lustrik yang kali ini itu dia nggak boleh pivot dari awal ya kan. Jadi biasanya kalau thread Lustrik ya kan, kalian Lustrik di awal terus pivot ke unit-unit bagus di akhir. Nah, tapi kalau kalian pivot itu itemnya ini nggak bakal bisa dikasih ke unit yang itu. Dan bonusnya dari Lustrik itu bakal ngurang. Soalnya kalian kalau Lustrik ya itu dapat item. Terus selain dapat item kalian dapat scaling HP kayak gini. Nah, jadi gini Bar, itu milih. Jadi cash out-nya itu setiap 100. Setiap 100 stack. Nah, di 100 itu lu bisa milih lu mau item atau mau HP. Kalau misalkan lu milih HP, ini kan ada nih unleashed toxin 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau misalkan di 100 lu dapatnya unleashed toxin yang 1. Kalau misalkan di 200 lu dapat. Masa milih dari HP sama enggak di? Oh, iya benar. Iya benar. Atau item. Ya. Ini nih. It's black market you pass on kan. Gain HP.
Jadi antara bagusnya kalau misalkan lu mau main chamberan sampai late game, itu lu bisa-bisain jangan milih item duluan. Kalau bisa lu milih itemnya kalau misalkan udah mau sekarat banget deh, nggak mau lost streak lagi, baru lu cash out Ya. itemnya biar HP-nya makin banyak dan item lu makin tolol. Mirip. Soalnya makin gede stacknya, itemnya makin nggak waras. Ya, itemnya ini OP nih, yang bawah nih. Oh, atas ini itemnya udah bagus loh. Kalau kalian guys ya, kalau aku ya mikirnya, kalau kalian cuma dapat, maksudnya kalian bisa pivot di akhir, tapi di awal itu kalian cuma ngincer 100. Kalau ngincer 100 kalian pivot di akhir cuma mempertahanin 3 unit yang bagus. Terus pakai plus 1 item ini udah bagus ini itemnya nih. Ini udah kayak Shojin ini. Jadi kalian up plus 1 item terus kalian pakai unit-unit bagus dari Chambaron. Wes itu. Kalau kalian misalnya situasional gitu ya, kalian pengen greedy atau pengen enggak. Kalau misalnya kalian kayak shot 100 itu juga boleh. Nanti kalian di 100 cuma paling mainin si Sevika, Silco sama si ini. Siapa nih? Yang gitar nih, yang gitar bukan gitar, yang Chainsaw Man ini itu doang. Jadi ada ini ya, playstyle-nya bisa beda-beda. Kayak gitu. Dan lagi ini kan ada tuh di trade-nya 15 or 30, 20 or 40. Nah, itu dihitungnya tuh gini, kalau misalkan loss streak-nya baru 1 sama 2, itu cuma 15 dapatnya. Tapi kalau lebih, itu kehitungnya 30 streak-nya. Kalau misalkan banyak yang nanya itu 15 atau or 30 apaan? Nah, itu. Itu kan ada tuh if your loss streak at least 3 then more. Oke, next. Ini ribet tapi sebenarnya simpel guys. Ini kalian cuma lost streak guys gitu. Kalau kata Steven itu mirip scraper ya, benar. Mirip-mirip tipis-tipis lah. Ini mesti Mordok ini kasihkan jelasin ya kan, kebanyakan. Sampai sejam setengah kok. But emissary is a trait. Emissary ini yang aku bilangin tadi guys, sudah aku jelasin dari awal. Tiap unit emissary itu memiliki efek yang beda-beda. Tapi aktifnya cuma kalau kalian cuma punya 1 emissary atau 4. Jadi kalau kalian punya 2, jangan dipasang. Misalnya kalau kalian pengen main si siapa Amborosa, berarti kalian nggak boleh main Garen. Kalau kalian pengen main Amborosa sama Garen, kalian masukin Nami sama Tristana gitu. Dan efeknya tiap itu beda. Si Nami ini ngasih mana, si Tristana ini ngasih attack speed, si siapa Amberisa ini gain 2 armor sama magic resist for each opponent defeat. Ya kan, harus dikalahin, jadi harus menang. Amberisa ini harus menang round kalau bagus. Close Garen ini pas combat start, Garen and Alice to his left and right. Jadi dia kayak item support yang ngasih buff ke kiri kanannya, bakalan dapat 20% of his max health. Jadi ini kalau dikasih 3 warmok ini bagus. Yang kiri Garen, jadi 2 unit up dari 2 unit bakalan dapat buff dari HP-nya si Garen. Garen ini salah satu tank yang flex banget. Bisa masuk manapun. Soalnya gara-gara emissary ini. Emissary sama apa tuh? Sentinel apa? Witcher. Oh ya, Witcher bagus. Witcher itu buat pure tank guys. Soalnya ngasih DR. Soalnya sentinelnya kan Illaoi. Illaoi. Oke, terus next Conqueror. Conqueror itu kayak Noxus, jadi dia harus menang tiap roundnya supaya bisa scaling. Itu tuh intinya. Ini nggak usah ribet-ribet ini. Kalau pengen tahu soal conquestnya itu jadi kayak apa ya kemarin gue bilang? Spoil of War, tapi Spoil of War-nya itu ngitung tiap kill baru dia cash out. Ya. Kayak Sugarcraft gitulah. Sugarcraft kan ngitung item per item berapa, tapi ini ngitungnya kill tiap kill. Kalau misalkan 2 tiap killnya dihitung 1 kali skor gitu. Kalau misalkan 4 trade dihitungnya 3 kali gitu. 1 killnya. Dan cash outnya nggak kayak Sugarcraft. Kalau Sugarcraft kan misalkan kudu sampai 7 cake dulu, baru cash out. Kudu sampai 600 apa gitu. Kalau ini enggak, tiap misalkan 0 sampai 100, lu nyampe 100 langsung cash out. Gitu doang bedanya. Simple kok. Simple ini. Susah. Nggak ada yang susah, ini simple semua sebenarnya trade-nya.
Terus Enforcer. Enforcer, gain shield and damage AMP. Ini kayak portal. The highest health enemy unit be commented. When enemy wanted, gain 30 attack speed. Jadi ini kayak portal tapi digabungin itu pentakill guys. Tapi pentakillnya itu kan pentakill syaratnya dia ngekill 5 baru dia ramping up kan. Ini cuma ngekill 1 unit doang. Yang dimana itu yang unit memiliki HP paling ini cuy, paling tinggi. Nah, kalau kayak gini konsepnya main beda guys. Kalau konsepnya positioning dari orang normal kan ya di combat normal itu kalian menghindari tank musuh. Carrymu misal carrymu Caitlyn ya, carrymu ini nggak boleh di depannya tanknya musuh. Tapi kalau kalian main Enforcer, Caitlyn ini harus di depannya tank musuh gitu. Kayak gitu. Jadi intinya tank musuhnya itu harus di kill pertama kali biar unitnya dapat 30% attack speed. Selain itu di trade-nya sendiri itu dia ngasih HP sama Damage Amplification. Ini cuma 1 unit ya. Ini kayaknya kehitung yang paling kuat ya. Kayak gitu. Kind of like Ninja back in. Terus Itu apa gimana? Shield sama damage M-nya. Terus Ya. combat start tuh yang di atas Combat start Enforcer gain. Iya, tapi kan ini cuma 1 unit. Iya, 1 unit. 1 Enforcer unit ini kan yang dapat buffnya kan 1 unit doang kan, yang 2 ini. Iya. Ya. Berarti paling ini kayak ini Caitlyn kalau kalian main Caitlyn sama Vi gitu. Terus Fire Flash, every 6 seconds Fire Flash dash. While dashing they attack with infinite range and heal percentage of damage they can, and then sign their last dash. Jadi intinya setiap 6 detik ya, ini pasif guys ya. Jadi setiap 6 detik si unitnya ini Jerry, Eko sama siapa ini? Unit Arcane ini, unit eksklusif Arcane, dia setiap 6 detik itu bakalan ngedash. Pas ngedash dia bakalan hitnya itu nggak ada jaraknya guys. Jadi jaraknya itu unlimited, sama dia bakal ngeheal dikit-dikit kayak gitu. Dan scalingnya ini nggak terlalu penting ya. Scalingnya 25% of damage taken. Jadi scalingnya ini kalau kalian fire flagnya ini semakin banyak, ini nggak terlalu efektif soalnya 25% jumping ke 40%. Paling efektifnya cuma buat eco. Jadi kalau kalian main eco itu tiga fire flag ini worth it kayak gitu. Enggak, si Scar yang paling worth it. Soalnya Scar itu tanknya. Oh, Scar tanknya. Oke. Iya, Scar itu tanknya. Soalnya kan ini damage taken. Berarti yang paling diuntungin si Scar di sini. Ya kan, ini di Vino bilang BTW bar ndelok gameplay Chambaron Frodan kuwi ragur ngei item toksinan tapi item black market akeh banget, ono sing duplikator, ono sing reduce player banyak. Oh ya. Jadi itemnya black market itu bukan item eksklusifnya si Cem ini ya. Cem ini, tapi ada item lainnya yang itu ya ini econ trade. Ya makanya ya berarti ini lost track sama econ trade guys. Soalnya bisa ngasih champion duplikator, bisa ngasih gold, bisa ngasih reduce player damage. Bener. Gitu. Next. Fair flag udah selesai. Rebel gain 20% max health. Terus after your team lost 30% health, tomorrow the rest of combat. Oh, ini Rebel ini threat ini ya, threat carry banget guys. Kayak Rebel ini kayak Eldritch, cuman bedanya Eldritch 30% hilang HP ngeluarin beruang. Kalau ini enggak, nambah attack speed. Ya gitu dia aja. Jadi ramping up. Kayak gitu. Ini threat carry banget. Kayak scalingnya ya, dia efek buffnya itu AD sama AP, terus sama HP. Ini ketujuh bagus guys, AD, AP sama stun all enemy 2 second. Oh ini bagus. Sama ke-10 bagus, smoke signal trigger at combat start and every 6 second. Oh ini enggak, ini ya attack speednya 60% ini enggak permanen, cuma 4 second doang guys. Gitu.
gitu. Extra power ini apaan, Cuk? Itu yang 15% AD Edi sama api yang di trade. Oh ya. ADAP-nya berarti ini nggak dari awal. Jadi nunggu 30% ini guys. Tapi efeknya yang dari awal ini 20% max health. 12 12% max health. Terus scrap ini komponen health based yang tadi ku bilang. Scrap unit gain shield for 20 seconds for each component held by your team, including those that make up a full item. Oh, dia ini scrap ini ya, selain dia ngerubah komponen jadi full item di unitnya scrap, dia juga ngasih shield ke seluruh tim yang shieldnya itu scaling dari seberapa banyak kalian punya komponen. Meskipun komponennya itu udah dijadiin item ya, jadi dihitung. Jadi kalau kalian punya 6 item, dia bakalan dapat 12 komponen. Kalau kalian dapat 12 komponen, berarti kalau di trade-nya 2, itu kalian tinggal 12 kali 25, yang dimana itu 300 shield seluruh tim. Kalau kalian punya 6 item, terus scrapnya 2, berarti kalian punya 600 shield seluruh item. Oh, makanya ini Rumble OP kan aku bilang guys, scrap. Rumble ini trade-nya kan scrap sama Sentinel. Sentinel ngasih tankiness, terus scrapnya ngasih tankiness. Kalian cuma masukin 1 scrap doang di late game, itu udah lebih dari 10 item. Kalian bakalan dapat 500 shield secara gratis selama 20 detik. OP nih kalau late game nih, scrap nih. Berarti Rumble ini OP guys, late game. Bukan Rumble-nya yang OP, trade-nya yang OP, scrap sama Sentinel. Kayak gitu. Combo soalnya. Tapi yang dapat shield cuman scrap unit. Enggak, Cuk. Itu lihat scrap unit gain shield for 20 second. Oh, scrap unit. Oh iya, scrap unit. Oh, enggak jadi guys, enggak jadi OP. Enggak jadi OP. Berarti scrap unit doang. Kukira seluruh tim anjir. Ini nih eksperimen, gue bingung apa coba eksperimen. The smoke signal triggers at Eksperimen combat start. Experiment standing on laboratory hex get the experience bonus of all experiment on laboratory hex plus max health. Ini kayaknya tiap eksperimen ini ya punya efeknya sendiri-sendiri tiap unitnya. Jadi ini siapa nih? Urgot ini efeknya apa? Nunu ini efeknya apa? Yang kamu tahu Sion nggak? Sion yang itu? Sion yang set 55. Set 55 kan Sionnya ngasih dapat item dari unit yang itu kan, yang meninggal apa gimana. Lah bedanya ini bukan item tapi innate talent dari masing-masing unit ini bakalan ditransfer ke unit yang berdiri di atas hexnya. Ini bagus ini buat solo carry. Ini kayaknya Mundo bisa solo carry anjir. Kayaknya. Kayak gitu Mundo atau si tikus ini. Kayak gitu. Next. So 570. Clashes. Akhirnya kita sampai ke clashes guys. Ini kayaknya kita udah berapa menit, Cok, recordnya? 1 jam setengah. Mana ada, Cok, ini kita upload 1 jam setengah ini videonya aja. Enggak, ini 1 jam 26 detik. 5%. Videonya 1 jam 20. Kita ngerekodnya lebih lama anjing. Tolol. Tapi bisa dipotong-potong lah. Yang trade bahas sendiri, yang unit bahas sendiri ya kan. Terus ambusher. Kita ngomongin classes guys. Classes ini ambusher, ini vanquisher kayak set berapa tuh? 11 ya. 95 ini vanquisher. Terus artillery sini every 5 attack artillery lance rocket, ini kayak rocket set. Kayak di set 11 Bard sama Kaisa kayak gini. Ya kan? Iya. Trick rocket. Ya, trick rocket. Terus Bruiser, simple Dominator. Dominator unik nih. Dominator gain a shield for 15 second. When Dominator cast, dia gain stacking ability based on the mana spend. Oh ya kan, ini Mundo bisa solo carry anjir.
Iya, unik. Tank tapi solo carry Makanya dia. makanya Dominator Backline itu itemnya itu 2 mana item. Misalkan Oh, Silco ya ya kan ya. itemnya mananya kan 90. Nah, Ya, bisnya itu bagusnya Sojin sama item damage ya. biar cepet. Oke. Intinya ini gampang guys. Ini intinya ya Dominator itu dapat shield. Terus kalau kalian main Dominator kasih full full mana ya kan. Kalau Nah, tank kasih protector full, kalau belakang kasih Shojin atau enggak blue buff atau enggak attack speed. Gitu doang. No lama-lama. Terus yang classes yang from swiper, kalau dia di depan dia dapat durability, kalau di belakang dia dapat amplification. Gampang guys ya. Terus ini Pit Factor gain 15 Omnifam, deal bonus true damage once per combat at 50% health, they heal a percentage of their max health over 2 second. Oh ya, ini simpel juga guys. Ini modelnya si Pit Factor ini udah punya Omnifam bawaan. Terus dia punya bonus true damage 6%. Terus kalau dia darahnya 50%, dia bakalan ngeheal. Ya. Kalau 2 cuma ngeheal 10% dari total HP, kalau 4 25% dari total HP. Simpel ini enggak sulit-sulit. Terus Quick Striker itu move faster, gain attack speed based on target missing health. Ini kayak Challenger kalau set 9, kalau set ini dia kayak Warrior ya, yang bisa jalan cepat. Tapi Warriornya dipisah, soalnya Warrior juga dapat Omnifam, tapi di sini nggak dapat Omnifam. Kok Warrior Multi Striker kayak Multi Striker. Di Quick Striker ini kayak Multi Striker kayak Challenger. Salah guys, sorry. Terus dia bakalan dapat attack speed semakin musuhnya darahnya semakin dikit. Oh, bagus. Jadi di awal dia bakalan attack speednya dikit, tapi kalau si musuhnya makin ngurang darahnya, dia bakalan dapat attack speed. Ini lucu ya, Illaoi kok quick striker ya? Itu bukan Illaoi itu. Oh, berasa Tapi ini. Oh ya. bisa. Oh, makanya dia harus full damage, soalnya quick striker itu harus ngeburst di awal ya kan. Habis itu dia bakalan punya dapat juga kan. Jadinya full damage bagus. full damage nih. Terus Sentinel itu timnya simpel ya, armor sama ini simpel nih, udah Ya, dari Sentinel lama. 10 lah, Ya, sama Sentinel itu. set 10. Health. Terus sniper ya, sniper guys ya, set kemarin ada. Nah, Semakin set jauh 11. dia bakalan semakin sakit, gitu doang. Sorcerer. Ya, sorcerer gampang juga. Ini uniknya guys ya, ini yang dari Caitlyn. Soalnya Caitlyn kan dia ngeluarin airship ya kan. Airshipnya itu jalan. Lah pas airshipnya jalan dia bisa ngehit backline. Lah kalau yang dihit airship itu bakalan kena hitnya si Caitlyn kayak gitu. Bagus nih di Caitlyn sniper ini. Terus sorcerer Visionary ini apa? Maksudnya invoker ya? Oh iya. Mirip kayak invoker. Intinya dia harus nge-cash pertama kali guys. Enggak di bener-bener dia harus ngehit, berarti ini attack speed ya berarti ya? Enggak, bedanya kalau invoker regen, kalau ini enggak, kalau dia tiap nge-cash dia dapat balik mana gitu. Whenever visionary gain mana, dia gain more. Oh, tambah mana lagi. Berarti enggak, dia whenever visionary gain mana, berarti kan ngehit kan dia dapat mana. Iya, tambah mana lagi berarti. Oh, berarti kalau dia ngehitnya itu dapat mana 10 atau 5 dia. Oh, kayak emo. Ya kayak emo. Kalau emo kan ngurangin mana poolnya. Kalau ini nambahin mana gainnya. Ini aslinya kayak Scholar anjir, nggak ada bedanya anjir. Scholar kalau ya, di 2 3 Scholar. Dia paling berapa ini 3 kayak Scholar ya, nggak beda. Watcher gain durability increase well above 50%. Ini kayak ini Cok, kayak siapa tuh Natulius. Itu Natulius stratnya apa? Vanguard. Enggak, beda di Vanguard itu kalau dia nge-shield dapat durability. Shield doang. Ini kayak Natulius set 11 itu loh. Juggernaut.
Bukan, set 11 Bang. Iya, set 11 Nautilus. Nautilus. Oh, Warden. Warden ya, Warden kayak Warden nih persis. Persis kayak Warden. Intinya dia kalau darahnya banyak dia keras, tapi kalau darahnya dikit dia nggak terlalu keras. Itu doang. Their abilities ordinary. Visionaries say whenever visionaries gain mana, the way it works Set mekanik is on guys 4-6. nih. It happens at Anomaly. the same time every game. On 4-6, Set the mekanik. anomaly appears. Let's go. And it puts a hex in the middle. And Set you get mekanik to kita pick akan one bahas champion to send into the anomaly lebih to dalam. come out with a buff. So for example here, the buff that you can see is Laser Eyes. Constantly deal 80% AP magic damage per second. Ini videonya akan 3 hex panjang, line tapi and burn di enemies for 3 seconds. sendiri-sendirian ya. So this is Unit really good on sendiri, like an thread sendiri. AP frontliner. If you don't Anomali like sendiri, this, set you can sendiri. reroll it for a gold. And so let's say you really want to have like a good Zoe anomaly buff. You're going to roll a bit and find a good Zoe one. Or maybe you want a tanky one for your Alawi in this comp. You're going to roll for a tanky one. And so basically you get to kind of pick what special buff you get to put on whatever champion you want. And it's 4-6, so it's late enough that you kind of know what you're playing, but how do you want to enhance your comp? So pretty neat. It's a pretty low impact in the sense that like everyone gets one. It happens at the same time every game. They're all generally balanced around each other, but having a cool understanding of what you're looking for can make all the difference. There are 60 of them in total. I'm not going to read every single one. If you want to check these out, you can pause, take a look, read them yourself. Ini ada satu But like I said, anomali there are yang there are Gua, understanding of apa what ya? Intinya gini guys ya, Yang sumarnya pendeknya set mekanik anomali ini bakalan datang di 46. 46 itu stack 4 setelah pemilihan augment ketiga, terus sebelum mukul hewan kayak gitu. Satu round sebelum mukul hewan. Nah, set anomali ini ngasih apa? Dia bakalan ngasih buff random, bisa ke satu unit, bisa ke seluruh tim dengan cara mengorbankan satu unit itu tadi. Pokoknya intinya dia ngasih buff random banget. Tapi bisa milih kayak gini. Jadi kalau kalian milih, kalian bisa ngeroll ini. Harganya 1 gold tiap itu tuh, tiap reroll anomalinya. Jadi kalian bisa ngebuff unit carry buat tambah sakit, kalian bisa ngebuff unit tank biar tambah keras, kalian bisa ngebuff unit yang enggak guna biar berguna, terus kalian bisa ngebuang unit yang enggak guna atau unit yang guna untuk reward yang lebih bagus kayak gitu. Banyak kok ini setnya. Tapi ini ya secara overall ya aku nangkepnya set anomali ini bener-bener impactnya kecil buat rank kecil, tapi impactnya tinggi buat rank tinggi. Soalnya ini model-modelan yang ngasih buff, kalau buffnya itu bisa dimaksimalin, buffnya kecil ya, tapi kalau bisa maksimalinnya itu bakalan ngaruh banget di late game kayak gitu. Disparity-nya buat pemahaman set mekanik dan anomali ini agak jauh nanti bakalan buat rank yang kecil sama rank yang tinggi. Soalnya kenapa gitu? Soalnya ada beberapa, maksudnya ini ya kalau kayak gini guys ya, kalau rank tinggi itu pasti bakalan paham kalau ngeroll sampai 10 gold buat satu spesifik anomali yang dipenginin itu kemahalan kayak gitu. Tapi beda kayak di rank kecil, dan itu decision making yang kecil banget tapi impactnya tinggi buat late game. Soalnya ini masuk late game itu benar-benar krusial guys, kayak positioning itu krusial banget di late game, bukan di awal kayak gitu. Ada tambahan nggak Di? Iya sih gitu, cuman ada satu anomali yang gua lihat tuh bener-bener absurd banget efeknya. Nanti deh kayaknya ada deh. Ini guys salah satu picknya itu kita ngintip dikit ke set mekanik anomali yang ditawarkan kayak gini nih kan. Karena beli Potter equal ini buat tank ya kan, dia dapat 25% magic resist
dari ability power. Dari ability power yang dia punya. Ini dia bakalan dapat 60% attack damage dari seluruh sumber ya kan, bisa dari item, bisa dari trade kayak gitu. Banyak ini guys. Itu kalau tahu Ahri sebelum di reward kayak itu. Ahri kan kemarin arkananya. Tapi dia AP kalau Ahri, ini AD. Iya kayak gitu. Hmm. Ini gain attack damage equal to 25% armor. Gain 50 armor ini bagus buat kayak siapa tuh? Vi, buat Ambresa, buat siapa tuh? Eko enggak. Eko AP kayak gitu. Buat Mundo ini kayaknya bagus nih buat Mundo. Jadi kayak gitu guys. Ini yang utility mana ya? Ada nggak di sini? Enggak, belum ada. Oke, next. Kayak gitu nanti bisa dilihat aja guys. Max health and stun all enemies for 1.5 seconds. So it's like they. Nah, ada juga yang benar-benar bagus guys. Anomali yang cocok banget buat unit tertentu kayak Eagle A ini, gain plus 1 rank. Lah, ini plus 1 rank kalau di combo buat sniper ini OP. Kayak gitu. Soalnya OP kan scaling sama sniper kan scaling sama hack ya kan. Kalau kalian dapat Eagle A di unit sniper ini bakalan OP. Dan nih guys, ini utility guys, utility. This champion first attack against a new target fires a dragon shield blast dealing 20% health through damage. Lah ini anomali kayak gini itu tuh nggak perlu buat unit carry ataupun buat unit tank. Ini kalau kalian kasih ke powder yang unit cost 1 aja ini bisa. Soalnya efeknya sama, yaitu efeknya itu 20% dari max health through damage ya kan. Dari 20% max health musuhnya. Nah, ini cocok kalau ke unit yang dia attack-nya random. Jadi dia ngehit satu unit, dia ngehit Mordekaiser, habis itu dia ngehit Servika, habis itu dia ngehit belakang kayak gitu. Kayak gitu ini. Jadi ini nggak harus ke carry, tapi ini paling bagus kalau ke kasih unit yang hitnya random. Yang hitnya gonta-ganti kayak gitu. Nah, ini juga ini unit anomali yang support combat start leap of the battlefield. Jadi dia keluar dari combat. Jadi dia nggak bisa nyekill, nggak bisa dihit. Tapi nanti kalau setelah 6 detik dia bakalan masuk dengan 60% tambahan HP dan bakalan nyetun ke semua unit selama 1,5 detik. Jadi ini nggak melulu ke unit tank. Soalnya tank yang kamu punya 3 item. Soalnya kalau tankmu punya 3 item terus kamu tanknya itu keluar dari battlefield selama 6 detik, ya unitmu bakalan hancur duluan. Tapi kalau kamu punya pemahaman kalau kamu 6 detik itu bisa bertahan tanpa tankmu yang utama tadi, ini bakalan OP banget sih. 60% increase max health buat Ilawi atau enggak buat Mundo. Bagus buat bruiser loh, kayak V, Ambessa, bagus. Bisa ya. V juga bagus. Siapa V bruiser harga mahal tuh? Ada nggak? Nggak ada ya. Harga 5. Terus apa? Siapa? Morde atau siapa namanya? Oh ya, bisa ya. Guys juga bagus. Jadi bagus banget itu guys. Ada anomali yang bagus banget ke unit tertentu, nggak melulu carry. Itu Dragon Soul campur artefak senjata Jing OP nggak sih? Ya bener OP, apalagi attack speednya tinggi. Kayak Ludeneco tapi nggak harus dia nyetun. Kok Ludeneco apa tuh? Horizon Focus tanpa dia nyetun. Ini bagus nih invisibility buat melee carry. Kayak gini guys. Ini mana lagi ya yang support ya? Tuh gain 3 mini yang minimis.
support tuh. Minimis Gan 3 mini dead deal 30% attack damage every 3 attack. Their attack reduction more. Oh ya, ini sini support nih. Bagus nih guys. Jadi ini kalian kasih ke unit yang nggak guna tapi trade-nya bagus, ya kan? Di sini siapa ya? Tristana lah, katakan Tristana. Kamu masukin Tristana, terus kamu di level 10 kamu main 4 emissary. Ini OP nih. Jadi OP banget nih. Pokoknya intinya kalian masukin unit yang nggak berguna, ranked. Jadi jangan ini ya, jangan melee, soalnya gampang mati kalau melee. Jadi unit yang nggak berguna ranked, tapi trade-nya kamu bawa sampai late game, kayak gitu konsepnya. Kalau main kayak gini tuh. Nah ini guys, yang pemahaman terhadap anomali kayak gini, ini yang bikin beda apa tuh? Beda pemanfaatannya di rank tinggi sama di rank bawah. Di rank bawah paling fokusnya cuma ini carryku pakai Caitlyn, jadi aku harus gini doang. Tapi karena ini overnya itu banyak, yang ditawarin anomalinya banyak, dan ngerollnya itu nggak murah, jadi kalian harus bisa memaksimalkan kondisimu di 46 itu. Kondisinya kayak gimana, anomalinya kalau kalian ambil itu harus gimana, bayarnya gold gak harus mahal-mahal, tapi impactnya anomali ini kalian harus maksimal. Jadi memaksimalkan impactnya anomali yang kecil ini, itu yang membedakan skill antara challenger, GM, sama master nantinya. Kayaknya selain pemahaman meta lo ya, kayak gitu. Soalnya banyak loh guys, kalau di set ini guys ya, di set 12 GM sama master itu nggak beli cam tiap round setelah stack 5. Itu masih banyak kok. Padahal itu set mekanik yang wajib dipatuin di stack 5 ke atas. Kecuali kalau kalian pengen fast stand ya, itu beda lagi, kayak gitu. Kayak gini guys, banyak pokoknya ini pembahasannya ini terlalu apa ya, terlalu banyak untuk dibahas, jadi kita skip aja. Overall kayak gitu guys pemahaman. Ada tambahan nggak di? Nah, portal counter. Dan ini guys, di set mekanik tambahan di sistem ya, itu portal di awal itu dihapus, terus kita diganti encounter, opening encounter. Itu encounter set mekanik set kemarin. Encounter itu kayak gini. Jadi ini semua orang sama, nggak bisa milih, ya kan? Gacha kayak gini. No encounter 20%. 20% tinggi ya. Jadi kalian bisa 1 dari 5 game kalian bakalan ketemu no encounter guys. Itu hitungannya tinggi gak? No encounter itu jadi kemasuknya nggak ada portal. Ya nggak ada portal. Jadi kalian main game plain, simple, TFT ya kan. Ini win up Mooncake ini nggak tahu. Komponen anvil itu biasa, wandering trainer itu ya ngasih 3 emblem itu, loot subscription itu ngasih loot setiap stakes, gold subscription itu ngasih gold tiap stakes. Ini normal semua ya, kayak gitu. Sama di set ini ada tambahan guys. Sistemnya ada tambahan. Ini improvement UI ya. Yaitu slotnya item itu tambah dari 10 ke 20. Terus itemnya ya bisa di slam di bench. Jadi di sini kamu bisa bikin item di sini. Kalau kamu punya sword dan sini punya cloak, kalian bisa bikin BT di sini, ya kan. Terus remover and reinforcer stack. Jadi remover ini ada tulisannya 2 di atas. Kamu jadi tahu punya berapa remover. Terus remover bakalan dapat di setiap PvE. Jadi kalian setiap